Assalamualaikum semua. Di video ini saya Irma Wakistia Putza dengan NIM A1C020109 akan membahas mata kuliah Cost Accounting atau akuntansi biaya dengan pokok pembahasan materi penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode Activity Based Costing atau sering kita sebut dengan metode ABC. Sebelum kita membahas pokok pembahasan materi tersebut, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih itu Activity Based Costing tersendiri. Yuk simak penjelasan berikut ini. Apa sih itu Activity Based Costing? Jadi, Activity Based Costing itu adalah salah satu metode pengalokasian biaya overhead alat suatu produk berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Biaya overhead atau FOH pada dasarnya sama. Semua sebutan itu adalah biaya di luar biaya direct material dan direct labor. Nah, yang masih asing dengan kata-kata direct material atau direct labor atau FOH, di sini saya menjelaskan memakai contoh saja ya. Misalnya gini, kita mempunyai toko roti yang kita jual kan perlu biaya bahan seperti tepung dan lain-lain. Juga perlu biaya gaji si pembuat roti. Terus kita membutuhkan biaya listrik untuk ovennya dan lain-lain. Nah, biaya bahan seperti gula, tepung itu disebut dengan biaya direct material, yaitu bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk membuat produk. Kalau direct labor itu contohnya gaji si pekerja yang membuat langsung. Nah, biaya lainnya di luar kedua biaya tersebut seperti gaji, listrik, dan lain-lain itu disebut biaya FOH atau overhead pabrik. Metode Activity Based Costing ini cocok untuk perusahaan yang mempunyai beragam produk. Metode Activity Based Costing selain menentukan aktivitas utama, metode ini juga menggunakan dasar yang berbeda-beda dalam mengalokasikan pola. Misalnya Activity Based Costing utama dalam pembuatan roti tadi itu kita ambil 3 aktivitas seperti membuat adonan, packing roti, dan inspeksi masing-masing produk. Nah, biaya FOH untuk setiap aktivitas tersebut akan kita alokasikan dengan basis atau dasar yang paling cocok dengan aktivitas tersebut. Misalnya untuk aktivitas infeksi dasar yang digunakan adalah level hour. Nah, kalau packing itu yang digunakan itu dasarnya unit, karena kalau memakai level hour kurang cocok. Di materi kali ini ada yang namanya activities cost pools dan activity cost driver. Kita tidak usah bingung, sebenarnya activity cost pools ini adalah sebutan lain dari aktivitas utama yang dilakukan perusahaan dalam membuat suatu produk. Contohnya ada ordering material, inspection, testing, dan masih banyak aktivitas lainnya tergantung perusahaan masing-masing. Nah, selanjutnya ada yang namanya activities cost driver. Activity cost driver ini sebenarnya sebutan lain atas basis yang paling cocok dengan cost pools tadi. Yang ada contohnya cost driver itu number of forces order, number of staffs, number of parts, number of tests, direct labor hour, machine hours. Nah, itu disesuaikan dengan cost pools yang ada. Tadi itu seperti ordering material, machine staff, assemble, inspection, dan testing, painting, machining, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dan kelebihan penggunaan metode Activity Based Costing atau ABC? Yang pertama itu kita jadi bisa menentukan aktivitas mana saja yang benar-benar penting dan diperlukan. Jadi dengan kata lain, kita juga bisa menghilangkan aktivitas yang kurang bermanfaat. Yang kedua, kita jadi bisa menelusuri dan menentukan biaya overhead per produk dengan tepat.
Karena kalau semua biaya overhead kita totalkan lalu kita operasikan secara merata atau hanya berdasarkan satu cost driver saja, berarti dengan kata lain FOH atau per head dari setiap produk itu sama rata, padahal belum tentu setiap produk memakan biaya overhead yang sama besar. Lalu yang terakhir, kita menjadi mampu untuk menentukan harga yang tepat supaya bersaing dengan kompetitor yang lain. Supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor yang lain, kita bisa menentukan harga yang tepat, yang pas untuk produk kita melalui activities based costing ini. Oke semua, tadi itu merupakan penjelasan tentang materi activity based costing. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi penerapan penentuan harga pokok produksi dengan metode activity based costing itu tersendiri, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan rekan kelompok saya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil usaha perusahaan yang kita pakai pada video presentasi ini. Jadi nama perusahaannya adalah Toko Jaja Ibu Ida, merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang mengolah singkong menjadi keripik singkong dan mendistribusikan atau menjualnya. Yang bertempatkan perusahaannya di Jalan Giri Sasak, Kuripan Selatan, dengan pemilik toko adalah Ibu Nuraida. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan saya Lalu Opan Rusman dengan NIM A1C020125 dari kelompok 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode Activity Based Costing atau metode ABC. Nah, dalam metode ABC diketahui parameter-parameter yang digunakan dalam mencari atau menghitung harga pokok produksi per unit. Nah, adapun parameternya antara lain biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, biaya tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi, dan biaya overhead yang dibebankan pada proses produksinya. Nah, karena sudah diketahui parameter sebagai inputnya, maka diperlukan perhitungan untuk mendapatkan harga pokok produksi yang efektif dan akurat dari setiap kegiatan. Nah, formula yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dalam prosesnya terdapat beberapa aktivitas dalam pelaksanaan produksinya. Berikut ini contoh perhitungan harga pokok produksi, taksiran biaya yang terkait dalam proses produksi kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Baik, di sini saya sudah menuliskan contoh bagaimana perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode Activity Based Costing atau metode ABC. Seperti yang dituliskan, yaitu Toko Jaja Ibu Ida adalah rumah usaha yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis yang berbeda, yaitu jenis A dan jenis B. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk unit yang diproduksi untuk produk A sebanyak 5.000 unit dan produk B sebanyak 10.000 unit. Jam kerja langsung untuk produk A selama 2 jam dan produk B selama 1 jam. Kemudian jam kerja mesin untuk produk A selama 2 jam dan produk B selama 1 jam. Kemudian kebutuhan bahan per unit untuk produk A dan produk B sama-sama 1 unit. Kemudian harga bahan langsung untuk produk A sebesar Rp15.000 dan produk B sebesar Rp8.000. Kemudian upah tenaga kerja langsung untuk produk A dan produk B sama-sama sebesar Rp7.500. Nah, biaya overhead untuk kelompok aktivitas dan pemicu biaya aktivitas atau cost driver activity pada periode tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk kelompok aktivitas seperti tenaga listrik, pemeliharaan, penanganan material, dan pengemasan.
Nah, untuk tenaga listrik, biaya aktivitasnya sebesar 2 juta rupiah, pemeliharaan biaya aktivitasnya sebesar 4 juta rupiah, penanganan material biaya aktivitas sebesar 3 juta rupiah, dan pengemasan sebesar 3 juta rupiah. Jadi total dari biaya overhead adalah sebesar 12 juta rupiah. Nah, langsung saja ke cara menghitung harga pokok produksi dengan metode ABC atau Activity Based Costing. Dimulai dengan pengelompokan alokasi biaya kelompok aktivitas. Nah, terdapat kelompok aktivitas, biaya aktivitas, pemicu biaya aktivitas produk A dan produk B, dan tarif aktivitas. Nah, kelompok aktivitas seperti tenaga listrik, pemeliharaan, penanganan material, dan pengemasan dengan biaya aktivitas seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu tenaga listrik sebesar 2 juta rupiah, pemeliharaan sebesar 4 juta rupiah, penanganan material sebesar 3 juta rupiah, dan pengemasan sebesar 3 juta rupiah. Nah, kemudian ada pemicu biaya aktivitas produk A dan produk B. Nah, untuk memperoleh pemicu biaya aktivitas produk A dan produk B, di sini saya sudah menuliskan cara menghitung atau menuliskan rumus pemicu biaya masing-masing aktivitas. Yang pertama ada pemicu aktivitas tenaga listrik. Nah, diperoleh dengan cara pemicu biaya aktivitas tenaga listrik sama dengan biaya yang diproduksi dikali dengan jam kerja langsung. Sama dengan produk A 5.000 unit dikali 2 jam ditambah produk B 10.000 unit dikali 1 jam sama dengan 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 20.000. Kemudian pemicu biaya aktivitas pemeliharaan. Nah, untuk memperoleh pemicu biaya aktivitas pemeliharaan diperoleh dengan cara pemicu biaya aktivitas pemeliharaan sama dengan unit yang diproduksi dikali JKM atau jam kerja mesin. Sama dengan produk A sebanyak 5.000 unit dikali 2 jam ditambah produk B 10.000 unit dikali 1 jam sama dengan 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 20.000. Dan yang ketiga, pemicu biaya aktivitas penanganan material. Nah, diperoleh dengan cara pemicu biaya aktivitas penanganan material sama dengan unit yang diproduksi dikali kebutuhan bahan per unit. Sama dengan produk A 5.000 unit dikali 1 unit ditambah produk B 10.000 unit dikali 1 unit sama dengan 5.000 ditambah 10.000 sama dengan 15.000. Dan yang terakhir ada pemicu biaya aktivitas pengemasan. Diperoleh dengan cara pemicu biaya aktivitas pengemasan sama dengan total unit yang diproduksi pengemasan sama dengan unit produksi produk A ditambah dengan unit produksi produk B sama dengan 5.000 ditambah 10.000 sama dengan 15.000 rupiah. Jadi pemicu biaya aktivitas untuk produk A dan produk B adalah 20.000 untuk tenaga listrik, 20.000 untuk pemeliharaan, 15.000 untuk penanganan material, dan 15.000 untuk pengemasan. Nah, untuk rumus di sini yang unit yang diproduksi, JKL, JKM, dan sebagainya itu diperoleh dari data keuangan yang sudah dituliskan sebelumnya, yaitu di sini. Kemudian lanjut ke mencari tarif aktivitas. Nah, untuk menghitung tarif aktivitas, di sini saya sudah menuliskan rumus, yaitu tarif aktivitas sama dengan biaya aktivitas dibagi dengan pemicu biaya aktivitas. Nah, langsung saja. Untuk tenaga listrik, tarif aktivitasnya yaitu diperoleh dengan biaya aktivitas dibagi dengan pemicu biaya aktivitas produk A dan produk B. 2 juta rupiah dibagi dengan 20.000 sama dengan
Rp100. Dan kemudian pemeliharaan Rp4.000.000 dikali dengan 20.000 sama dengan Rp200. Kemudian penanganan material biaya aktivitasnya Rp3.000 dibagi pemicu biaya aktivitas sebesar Rp15.000 sama dengan Rp200. Kemudian pengemasan biaya aktivitasnya sebesar Rp3.000.000 dibagi dengan pemicu biaya aktivitas sebesar Rp15.000 sama dengan Rp200. Jadi untuk tarif aktivitas setiap kelompok di sini adalah tenaga listrik sebesar Rp100, pemeliharaan sebesar Rp200, penanganan material juga sama yaitu Rp200, dan pengemasan sama yaitu Rp200. Kemudian berlanjut ke menghitung alokasi biaya overhead pabrik, yaitu menghitung alokasi biaya overhead pabrik. Nah, untuk kelompok aktivitas seperti tenaga listrik, pemeliharaan, penanganan material, dan pengemasan. Nah, untuk tarif aktivitas yaitu diperoleh dari sini. Hasil dari biaya aktivitas dibagi dengan pemicu biaya aktivitas diperoleh tarif aktivitas untuk setiap kelompok aktivitas. Nah, dan kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk mencari alokasi biaya per produk yaitu untuk produk A dan produk B dihitung dengan cara, di sini saya sudah menuliskan cara menghitungnya. Yaitu yang pertama untuk alokasi biaya tenaga listrik per produksi dia peroleh dengan cara tarif aktivitas dikali dengan JKL atau jam kerja langsung. Nah, untuk jam kerja langsung dari produk A dan produk B dapat kita lihat pada data keuangan. Nah, di sini untuk jam kerja langsung untuk produk A selama 2 jam dan produk B selama 1 jam. Nah, kemudian tinggal dikalikan tarif aktivitas dikali dengan JKL dari produk A yaitu selama 2 jam, Rp100 dikali 2 jam sama dengan Rp200. Dan produk B JKL-nya yaitu selama 1 jam dan dikalikan dengan tarif aktivitas Rp1 dikali dengan 1 jam sama dengan Rp100. Kemudian untuk pemeliharaan itu sama dengan tarif aktivitas dikalikan dengan JKM, nah atau jam kerja mesin. Jam kerja mesin juga kita peroleh dari data keuangan yang di atas, yaitu sudah diketahui jam kerja mesin untuk produk A selama 2 jam dan produk B selama 1 jam. Tinggal dikalikan Rp200 dikali 2 jam sama dengan Rp400 dan 200 jam dikalikan 1 jam sama dengan Rp200 untuk produk B. Jadi alokasi biaya per unit produk A dan produk A sebesar Rp400 dan produk B sebesar Rp200. Kemudian ada penanganan material. Penanganan material diperoleh dengan tarif aktivitas dikalikan dengan kebutuhan bahan per unit. Nah, untuk tarif aktivitas sebesar Rp200 untuk penanganan material dikalikan dengan kebutuhan bahan per unit. Nah, untuk kebutuhan bahan per unit dari kita lihat di data keuangan itu sama-sama 1 unit. Jadinya tinggal kita kalikan tarif aktivitas yang sebesar Rp200 dikali dengan kebutuhan bahan per unit yaitu 1 unit 200 dikali 1 unit sama dengan 200, yaitu untuk produk A dan produk B sama-sama 200. Dan yang terakhir untuk pengemasan, alokasi biaya pengemasan yaitu sama dengan tarif per satuan unit produk atau sama dengan tarif aktivitas. Artinya tinggal kita masukin saja tarif aktivitas untuk produk A dan produk B. Nah, dengan alokasi biaya overhead per unit produk seperti itu, maka biaya produk untuk setiap unit produk dengan metode ABC adalah sebagai berikut. Nah, biaya bahan baku
Untuk produk A sebesar 15.000 dan produk B sebesar 8.000. Dan biaya tenaga kerja langsung untuk produk A sebesar 15.000 dan produk B sebesar 7.500. Kemudian biaya overhead pabrik BO atau BOP untuk produk A sebesar 1.000 dan produk B sebesar Rp700. Jadi, biaya produksi atau unit produksi untuk produk A sebesar Rp31.000 dan produk B sebesar Rp16.200. Nah, hasil penerapan metode activity based costing dari tabel perhitungan HPP dapat diperoleh hasil penerapan metode ABC terletak pada alokasi biaya overhead sehingga diperoleh biaya produksi atau unit produk yang sudah diakumulasikan dari sisi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, yaitu sebesar Rp31.000 untuk produk A dan Rp16.200 untuk produk B. Nah, demikian cara penghitungan harga pokok produksi menggunakan metode activity based costing atau metode ABC. Semoga dari penjelasan saya dapat dimengerti cara menghitung harga pokok produksi menggunakan metode activity based costing. Sekian dan terima kasih.